Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi terkait dengan tanggung jawab negara atas pencemaran dan kerusakan lingkungan laut dalam perspektif hukum internasional dan nasional. Sebelumnya, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Salsabila Faiha Anas dengan NIM E00224119. Saya Fadila Ilma Rahmania dengan NIM E00222147. Saya Firial Madiha dengan NIM E002178. Dan saya Karmelia Rahmandiani Dwi Nusa dengan NIM E00222245. Berikut adalah pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu ada 6 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua dasar hukum, ketiga prinsip hukum, keempat contoh kasus, kelima implementasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya latar belakang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Isu tanggung jawab negara atas pencemaran atau kerusakan lingkungan laut berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berdampak lintas batas. Meskipun instrumen hukum internasional seperti UNCLOS 82 dan CLC 92 telah mengatur kewajiban negara untuk mencegah, mengendalikan, dan memberikan kompensasi atas pencemaran laut, dalam praktiknya mekanisme pertanggungjawaban masih lemah. Negara sering kesulitan menuntut pelaku pencemaran, terutama jika berasal dari yurisdiksi asing atau sektor swasta seperti perusahaan pengeboran lepas pantai. Akibatnya negara korban kerap menghadapi tantangan dalam memperoleh ganti rugi yang adil, cepat, dan memadai, sebagaimana terlihat dalam kasus Montara di Laut Timur. Kemudian dasar hukum internasional terdapat dua. Yang pertama adalah UNCLOS 82. Konvensi Hukum Laut Internasional ini mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Yang pertama adalah pasal 192, di mana menetapkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, yang berarti negara tidak hanya dilarang mencemari, tetapi juga harus dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Selanjutnya, pasal 194 ayat 1 mewajibkan diri sendiri maupun bersama-sama untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut. Ini mencakup pencemaran yang berasal dari berbagai sumber seperti kapal, instalasi lepas pantai, maupun kegiatan di darat. Berikutnya, pasal 194 ayat 3 mempertegas bahwa upaya tersebut harus mencakup semua jenis sumber pencemaran tanpa terkecuali, baik yang berasal dari aktivitas maritim maupun dari daratan, sehingga menciptakan kewajiban yang komprehensif. Kemudian, pasal 235 ayat 1 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban internasionalnya dalam perlindungan lingkungan laut. Apabila negara lalai atau melanggar kewajiban ini, maka negara tersebut harus menanggung akibat hukum dan lingkungan yang timbul. Terakhir, pasal 235 ayat 2 yang mengharuskan negara untuk menjamin adanya akses terhadap mekanisme ganti rugi atau pemulihan yang cepat dan memadai bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat pencemaran laut. Ketentuan ini menekankan pentingnya keadilan lingkungan dan pemulihan hak bagi korban pencemaran laut. Dasar yang kedua yakni CLC tahun 92. Konvensi ini dirancang khusus untuk menangani tanggung jawab hukum atas pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal pengangkut minyak. Dalam instrumen ini berlaku prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, di mana pemilik kapal bertanggung jawab atas kerugian akibat pencemaran tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian terlebih dahulu. Artinya, siapapun pemilik kapal yang menyebabkan tumpahan minyak di laut wajib memberikan ganti rugi kepada pihak. Konvensi ini juga menetapkan adanya batas maksimum kompensasi dan ukuran kapal dan juga skala kerusakan yang ditimbulkan. Untuk menutup kekurangan, jika ganti rugi melebihi batas tanggung jawab tersebut, konvensi ini dilengkapi dengan mekanisme tambahan melalui Fund Convention 1992 yang menyediakan dana bantuan guna menjamin korban pencemaran laut memperoleh kompensasi secara adil dan layak. Selanjutnya yaitu prinsip prinsip hukum tanggung jawab negara. Yang pertama ada strict liability atau tanggung jawab mutlak.
Prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau suatu pihak bertanggung jawab atas kerugian atau dampak yang ditimbulkan tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan, kelalaian, atau niat jahat. Ciri-ciri dari strict liability adalah yang pertama, tidak memerlukan pembuktian kesalahan. Kedua, biasanya diterapkan pada kegiatan yang berbahaya atau beresiko tinggi. Dan yang ketiga, fokus pada akibat, bukan niat. Prinsip hukum yang kedua yaitu due diligence, yang mana negara tidak harus menjamin kerusakan tidak terjadi, tetapi harus membuktikan bahwa ia telah bertindak secara wajar dan maksimal untuk mencegahnya. Jika suatu negara gagal memenuhi standar kewaspadaan yang layak, misalnya lalai mengawasi kegiatan pencemaran, maka negara tersebut dapat dianggap melanggar kewajiban internasional, bertanggung jawab atas kerugian lingkungan, dan wajib melakukan pemulihan atau kompensasi kepada negara yang terdampak. Kemudian, prinsip hukum yang ketiga yaitu prinsip polluter pays, yaitu asas hukum lingkungan internasional yang menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan atau kompensasi atas dampak tersebut. Dalam konteks hukum laut internasional, prinsip ini menjadi fondasi penting dari tanggung jawab negara atas pencemaran dan kerusakan lingkungan laut dan diakui secara luas meskipun tidak selalu secara eksplisit disebutkan dalam instrumen hukum, namun terkandung secara implisit dalam berbagai ketentuan. Selanjutnya, masuk ke pembahasan contoh kasus, dan di sini kami mengambil kasus Montara Oil Spill. Jadi kasus ini terjadi pada 21 Agustus tahun 2009 di Laut Timor, yaitu sekitar 250 kilometer dari pantai Australia Barat dan sangat dekat dengan perairan Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi akibat ledakan pada anjungan pengeboran Montara West Atlas milik PT TEP Australasia atau anak perusahaan PTT Exploration and Production Thailand, di mana ledakan ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengendalikan tekanan dari sumur minyak bawah laut. Akibatnya terjadi tumpahan minyak sekitar 400 barel minyak dalam sehari yang berlangsung selama lebih dari 70 hari dan mencemari perairan secara luas. Masuk ke pembahasan dampak. Dampak dari tumpahan minyak ini sangat signifikan. Secara lingkungan atau ekologis, tumpahan tersebut mencemari ekosistem laut, merusak habitat terumbu karang, dan mengancam berbagai spesies laut yang dilindungi. Bahkan minyak yang tumpah terbawa arus hingga ke wilayah perairan Indonesia, terutama di sekitar Nusa Tenggara Timur. Secara sosial dan ekonomi, para pelayan Indonesia terdampak secara langsung. Hasil tangkapan mereka menurun drastis karena pencemaran laut dan yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka. Tidak hanya itu, masyarakat pesisir juga mengalami gangguan kesehatan akibat paparan zat kimia dari tumpahan tersebut. Di sini terlihat gambar peta sebaran Montara Oil Spill. Jadi gambar ini menunjukkan lokasi sumur Montara Well yang menjadi sumber tumpahan minyak yang terletak di Laut Timur dekat perbatasan perairan Indonesia dan Australia. Daerah berwarna abu-abu ini memperlihatkan sebaran tumpahan minyak yang meluas ke arah utara dan timur, bahkan melintasi batas internasional dan memasuki wilayah perairan Indonesia, terutama di sekitar Pulau Roti dan Timor. Selanjutnya, untuk penyelesaian dan tindak lanjut, sebagai respon, lebih dari 15.000 nelayan Indonesia menggugat PT TEP Australasia di Pengadilan Federal Australia pada tahun 2016. Proses hukum ini akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2021, ketika pengadilan menyatakan bahwa PT TEP bertanggung jawab atas pencemaran yang berdampak hingga ke wilayah Indonesia. Perusahaan tersebut diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada para korban. Ini menjadi suatu presiden penting bahwa warga negara Indonesia dapat memperjuangkan haknya secara hukum di tingkat internasional, khususnya dalam kasus transnasional seperti pencemaran lintas batas. Selanjutnya, masuk ke pembahasan tanggung jawab negara dan perusahaan. Di sini PT TEP Australasia bertanggung jawab secara langsung sebagai operator pengeboran. Selanjutnya, pemerintah Indonesia memiliki peran melindungi warganya dan berhak menuntut kompensasi atas kerugian lingkungan. Dan negara Australia yang bisa kita kritik di sini kalau ternyata negara Australia terdapat kelemahan dalam pengawasan keselamatan di sektor migas lepas pantai. Dan ini juga bisa dikaitkan dengan prinsip-prinsip
yang tadi disebutkan oleh teman saya bahwa yang pertama ada prinsip polluter pays yang menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran harus menanggung seluruh biaya pemulihan. Yang kedua, prinsip strict liability di mana pelaku bertanggung jawab meskipun tidak ada unsur kesengajaan. Dan yang terakhir, prinsip due diligence yang menuntut negara untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan berisiko tinggi seperti pengeboran minyak. Lalu selanjutnya di dasar hukum, secara normatif dasar hukum internasional yang mengatur hal ini adalah UNCLOS 1982. Bisa dilihat dari pasal 192 yang mewajibkan negara melindungi lingkungan laut, pasal 194 yang mengatur upaya pencegahan pencemaran, dan pasal 235 yang menegaskan tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan laut yang terjadi akibat aktivitas warganya atau perusahaan asal negaranya. Lalu kita memasuki pembahasan di implementasi di Indonesia, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Kelautan, yaitu mengenai prinsip kehati-hatian dan penanggulangan. Di pasal 56 menyatakan pentingnya prinsip kehati-hatian ini di dalam pemanfaatan sumber daya laut, termasuk di dalam eksplorasi migas. Lalu ada pasal 66 sampai pasal 68 yang mengatur tentang penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut. Pemerintah wajib mengambil tindakan cepat dalam penanggulangan, termasuk melakukan penyelidikan atas sumber pencemaran. Namun, di dalam kasus Montara Oil Spill ini sendiri, penanganan dari pihak Indonesia cenderung relatif terbatas karena lokasi ledakan berada di luar perairan teritorial, meskipun dampaknya terasa di wilayah Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada PP nomor 19 tahun 1999 tentang pengawasan limbah laut. PP ini mengatur kewajiban pihak yang menyebabkan pencemaran untuk melakukan pemulihan. Di dalam pasal 10 sampai pasal 13 menjelaskan tentang pengawasan dan pelaporan tumpahan minyak. Di dalam konteks Montara Oil Spill, Indonesia tidak dapat melakukan pengawasan langsung karena kegiatan migas ini dilakukan di luar yurisdiksi nasional. Monitoring dampak di wilayah Indonesia pun dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, namun tidak terintegrasi dalam sistem pengawasan resmi yang berbasis PP nomor 19 tahun 1999. Lalu ada kelemahan utama yaitu belum adanya mekanisme kompensasi negara yang eksplisit, yaitu tidak ada mekanisme hukum yang jelas dan langsung mengatur kompensasi terhadap negara akibat pencemaran lintas batas laut. Di dalam kasus ini, pemerintah Indonesia hanya mengandalkan gugatan perdata melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT-TEP di Pengadilan Australia, dan proses hukum berjalan lambat dan belum menghasilkan kompensasi yang konkret untuk negara maupun masyarakat terdampak. Lalu ada mekanisme multilateral seperti kerjasama ASEAN dan International Maritime Organization juga tidak optimal dan juga tidak optimal untuk dimanfaatkan. Lalu ada langkah hukum yang diambil Indonesia sendiri, yaitu pemerintah Indonesia mengajukan gugatan terhadap PT-TEP Australasia. Pada Maret 2021, Pengadilan Federal Australia memenangkan gugatan nelayan Indonesia dan menetapkan bahwa PT-TEP bertanggung jawab. Dan pada April 2024, pemerintah Indonesia akhirnya juga menang gugatan terhadap PT-TEP dengan putusan ganti rugi sebesar 3,7 triliun. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, negara wajib mencegah dan menangani pencemaran laut. Negara memiliki kewajiban hukum yang tegas berdasarkan berbagai instrumen hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, untuk yang pertama, melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kedua, mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut. Yang ketiga, menjamin bahwa pihak-pihak di bawah yurisdiksinya tidak mencemari laut. Tanggung jawab ini mencakup tindakan preventif, responsif, dan restoratif. Dengan kata lain, negara bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penanggung jawab jika kelalaian atau tindakan yang membahayakan lingkungan laut terjadi dalam wilayah yurisdiksinya. Yang kedua, mekanisme tanggung jawab masih berkembang. Walaupun prinsip-prinsip seperti polluter pays, strict liability, dan due diligence telah diakui dalam hukum internasional, mekanisme pertanggungjawaban negara secara konkret masih menghadapi tantangan, yang mana
Hal ini menunjukkan bahwa rezim tanggung jawab internasional atas pencemaran laut masih dalam tahap penguatan dan pembentukan secara lebih rinci dalam praktik dan penegakan hukum. Yang ketiga, diperlukan penguatan hukum nasional dan kerjasama internasional. Karena keterbatasan penegakan di level internasional, sangat penting bagi negara untuk yang pertama, memperkuat instrumen hukum nasional, kedua, mengembangkan kapasitas institusional dan teknologi, dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional. Kerjasama ini penting mengingat laut adalah wilayah global, sehingga pencemaran di satu wilayah dapat berdampak luas ke negara lain. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan terkait dengan tanggung jawab negara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.